Halo, hai semua sahabat produktif BPJS Ketenagakerjaan. Kembali lagi bersama saya Teresia Meluk Margareta dengan NIM 221301240 dengan program studi psikologi yang sedang magang di BPJS Ketenagakerjaan di Medan Kota. Nah, dalam video penugasan saya kali ini, saya diminta untuk mewawancarai petugas informal ataupun bukan penerima upah minimal 3 orang. Dimana yang kita tahu, dalam kita memberikan edukasi kepada bukan penerima upah, maka kita harus menyebutkan 3 jaminan, yaitu 3 jaminan utama BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja ataupun CKK, yang kedua jaminan kematian ataupun JKM, lalu yang ketiga adalah jaminan hari tua ataupun yang kita sebut dengan JHT. Halo Tante dan adik-adik sekalian, selamat malam. Baik, hari ini izinkan saya perkenalkan diri. Saya Teresia Meluk, saya dari anak magang dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya mohon izin untuk merekam karena ini akan saya berikan edukasi untuk para tante dan adik yang bukan penerima upah. Kalau boleh tahu tante sendiri namanya apa dan profesi sebagai apa? Nama saya Ibu Maria Purutarigan. Profesi saya seorang guru marketing. Kalau adiknya? Nama saya Francisco Mario, profesi saya sales. Kalau adiknya? Nama saya Haikal, pekerjaan saya sales robot. Oke. Nah, jadi saya izin menjelaskan sedikit saja untuk tentang BPJS. Saya izin juga merekam, apakah boleh? Silahkan. Oke. Nah, jadi kalau kita sebagai bukan penerima upah itu ada 3 jaminan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, dan yang ketiga adalah jaminan hari tua. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini sangat bagus karena ini bisa kayak mengklaim ketika kita terjadi kecelakaan kerja. Dihitung dari satu langkah kita keluar rumah sampai dengan tempat pekerjaan kita dan sebaliknya. Lalu ada jaminan kematian juga yang bisa total santunannya itu di 216 juta. Dan ini untuk yang berkeluarga ini sangat membantu karena dengan hanya kepesertaan minimal 3 tahun itu dia sudah bisa membantu beasiswa pendidikan 2 anak, tapi dengan masa kepesertaan minimal 3 tahun. Lalu yang ketiga ada jaminan hari tua. Mungkin kalau kita dengar jaminan hari tua itu sebagai tabungan untuk di hari tua. Jadi kalau misalnya kita udah berhenti bekerja atau terjadi PHK, itu bisa kita klaim di kemudian hari. Nah, apakah Bapak atau Adik sekalian ada pertanyaan sekitar BPJS Ketenagakerjaan? Apakah ada tertarik untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan kami? Terpikirkan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kalau ada mau berminat masuk bisa hubungi saya. Terima kasih. Halo, selamat malam Kak. Hari ini boleh nggak saya mau menginterview kakak dan sedikit mau memberitahu kakak mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Saya izin juga merekam ya Kak. Ini kakak udah tahu nggak BPJS Ketenagakerjaan itu apa? Oh, belum tahu. Jadi izinkan saya mengedukasi sebentar aja ya Kak. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini kan layanan publik jaminan sosial di Indonesia kan Kak. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan ini kita bisa mendapatkan 3 jaminan untuk kita yang bukan penerima upah. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan hari tua, yang ketiga itu jaminan kematian. Nah, jadi kalau jaminan kecelakaan kerja ini Kak, ini bisa di cover sama BPJS Ketenagakerjaan ketika kakak telah mengalami kecelakaan kerja. Misalnya entah jatuh, kecelakaan, tapi pada saat memang bekerja gitu Kak. Dan itu di covernya mulai dari kita keluar satu langkah dari rumah sampai kita sampai di tempat pekerjaan dan sebaliknya. Dari tempat pekerjaan balik juga ke rumah. Dan ini banyak juga Kak benefitnya, kayak santunan kematiannya juga udah sampai 48 juta. Terus kalau memang nanti kalau ada dirawat di rumah sakit gitu, BPJS Ketenagakerjaan itu bisa nge-reimburse semuanya 100% asalkan ada buktinya. Lalu yang kedua itu jaminan kematian Kak, atau JKM. Nah, jaminan kematian ini kalau biasanya kalau kita dengar-dengar ada saudara kita ataupun orang terdekat kita yang meninggal Kak, kalau dia udah punya BPJS Ketenagakerjaan, pasti banyak itu yang bilang si itu dapat segini loh dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, inilah Kak jaminannya. Jadi jaminan kematian ini bisa mendapat santunan hingga 216 juta. Lalu biaya pemakamannya 10 juta. Lalu bisa juga mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan 2 anak. Tapi yang bantuan beasiswa pendidikan 2 anak ini minimal kepesertaan kakak itu selama 3 tahun. Nah,
Lalu yang ketiga ada jaminan hari tua, Kak. Nah, jaminan hari tua ini sebenarnya kayak kita tabungan di hari tua kita lah. Jadi itu bisa diambil ketika kita sudah berhenti bekerja, lalu memang sudah tidak ada lagi pekerjaan, atau memang sudah pindah ke wilayah, bukan wilayah dari Indonesia. Nah, jaminan hari tua itu sebenarnya pas kita hari tua itu kan kita perlu bantuan ekonomi kan, Kak, karena kita sudah berhenti bekerja. Nah, itu kita bisa klaim pada saat kita sudah memang tidak bekerja lagi. Nah, itu dari ketiga jaminan itu, jaminan hari tua, jaminan kematian, sama jaminan kecelakaan kerja itu, iurannya itu 36.800. Nah, kalau yang 16.800 ini, Kak, dia cuma mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Amit-amit kalau memang terjadi kecelakaan kerja sama kematian. Nah, kalau memang kita mau sampai kita bisa mengambil uang kita, tabungan kita nanti pada saat nanti tua, Kak, kita harus mendaftar di jaminan hari tuanya. Makanya kalau dapat 3 jaminan tadi sama hari tuanya, ikut 2 ini, bayarnya 36.800. Nah, sebelumnya Kakak tertarik nggak untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan? Tertarik. Nanti saya boleh kasih bagaimana tutorialnya sama Kakak. Ada yang ingin mau Kakak tanyakan mengenai BPJS Ketenagakerjaan? Sudah cukup Dinda. Oke. Sekian saja edukasi saya mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih ya Kak Dina atas waktunya. Baiklah, sekian tugas saya, Teresia Meluk Margareta dengan NIM 2213011240 dengan penugasan untuk mewawancarai bukan pekerja informal ataupun bukan penerima upah. Terima kasih. Walau mentari terbit